Wahyu biasanya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tapi untuk yang satu ini Allah langsung yang memberikannya apa? Perintah sholat. Nah, berarti betapa pentingnya sholat itu untuk kita lakukan selama kita hidup di dunia. Nah, jadi teman-teman, untuk memahami itu lebih mudah, Pausen mau cerita tentang sholat. Pertama begini teman-teman. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu. Suaranya bagaimana suara burung hantu? Kok macam-macam suaranya? Coba perhatikan. Apakah suara burung hantu seperti ini teman-teman? Bukan. Apakah suara burung hantu seperti ini? Bukan. Kita tahu itu suara apa? Apakah suara burung hantu seperti ini teman-teman? Bukan. Lalu bagaimana suara burung hantu? Apakah seperti ini suara burung hantu? Itu suara apa? Lalu bagaimana suara burung hantu? Apakah seperti ini? Seperti itu? Oke. Kau sedang akan mulai ceritanya dari seekor burung hantu. Kita tahu teman-teman, burung hantu itu binatang malam. Kalau malam hari ngapain dia? Tidur. Iya, dia mencari makan di malam hari. Tapi kalau pagi, siang, apa yang dilakukan? Nah, tidur. Nah, sore itu terlihat seekor burung hantu bertengger di atas pohon yang sangat besar dan tinggi. Sesekali dia berbunyi. Nah, di bawah pohon itu banyak sekali anak-anak yang sedang bermain di sore itu. Ada yang terlihat bermain ini. Main apa? Bola. Ada juga sore itu anak terlihat bermain ini. Apa? Bola basket. Ada juga sore itu anak terlihat bermain ini. Apa? Langsung kata Pak Poli. Ada juga yang terlihat bermain ini. Apa? Bulu tangkis. Ada juga sore itu anak yang terlihat bermain ini. Apa? Oh. Dan ada juga yang bermain ini. Oh. Nah, ada satu anak yang kemudian terlihat bermain permainan yang berbeda. Apa itu? Nih, ini anak punya nama. Namanya Nina. Siapa? Nina. Nina sore itu juga bermain, tetapi dia memainkan permainan yang berbeda. Apa kira-kira ini permainannya? Wah, sekarang aku mau sedang bermain apa? Bermain bahasa-bahasa. Ketika orang melihat ke atas, dia langsung membereskan semua mainannya dan kemudian sepertinya dia mau pulang. Kira-kira Nina melihat apa di atas? Coba lihat, perhatikan ceritanya. Wah, sekarang nih, tak tambah nih. Oh, keren. Wah, tak tambah akeh. Oh, dia
melihat ke atas. Oh, wah, 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 aku sempat bilang, wah. Dia mengambil wadah dari keranjang mainannya dan lalu dimasukkan semua mainannya. Wah, aku cepet-cepet. Kira-kira apa yang dilihat Nina? Sampai-sampai ada temannya Nina namanya Cemplon. Siapa teman? Cemplon melihat Nina buru-buru mengawasi mainannya. Dia pun kemudian bertanya-tanya, kok malah beresin tuh, padahal aku pengen main weh. Nina, Apa? kamu kok udah beresin mainan toh? Iya, aku mau pulang. Lah, kok udah mau pulang padahal aku pengen main dulu sama kamu. Itu lihat teman-teman masih pada main, ada yang main bola, ada yang main itu apa namanya, bulu tangkis. Ayolah main lagi. Enggak, aku mau pulang. Aneh, kenapa kamu buru-buru pulang? Kamu nggak ngerti? Kau lihat sendiri di atas. Aku mau beresin mainan. si Cemplon kemudian melihat ke atas. Hah? Apa maksudmu? Hah? Burung hantu? Salah. Salah. Apa? Burung terbang? Salah. Salah lagi. Apa ya? Aku tahu. Pesawat terbang. Salah. Aneh. Aku nggak ngerti maksudmu. Ya Allah, itu mau lihat sendiri saat itu di atas. Oh, aku tahu. Kayaknya mendung mau hujan toh. Iya. Salah. Aku nggak ngerti. Si Cemplon tidak berhasil menjawabnya. Lalu Nina memberitahu sekali lagi. Ini loh belakang ya Allah. Masa nggak ngerti ini loh? Kemudian Cemplon melihatnya sekali lagi. Oh itu toh. Barulah si Cemplon paham, tahu. Tapi dia masih bingung. Kenapa? Lah itu emangnya kenapa matahari di sana? Lah, kamu nggak ngerti? Itu matahari sedang lagi bergelap. Terus? Lah, kalau udah tenggelam berarti sudah sore. Kata ayahku, aku harus pulang kalau matahari mulai tenggelam. Emang iya. Aku itu selalu mengingat pesan orang tuaku. Lah emang orang kamu pesannya gimana? Gini, waktu itu ayahku bilang gini. Dino, dong. Iya. Si, no. Ayah akan berpesan kepadamu dan ingat baik-baik. Iya. Ketika kau melihat matahari mulai tenggelam, Iya. kamu harus cepat segera pulang ke rumah. Kenapa? Karena hari sudah mulai gelap. Dan kemudian Nina sampai hari itu selalu mengingat pesan orang tua. Apakah kalian juga melakukan hal yang sama, teman-teman? Tidak. Waduh, kalau kita tidak ingat pesan dari orang tua, kita termasuk anak yang rugi, teman-teman. Ayo kita coba lagi. Ya, habis main, iya, Mak. Mana untuk apa sih? Biar apa sih? Iya, biar bersih, biar gak gatal, dah. Gatal. Kau saya mau tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa? Kawan-kawan, makanya berhati. Nah, coba sekali lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Ya Allah, masa pakai sabun cuci? Kalian ini ada-ada aja. Makanya perhatikan, jangan asal jawab aja. Mandi pakai sabun apa, teman-teman? Sabun mandi. Terus sekali lagi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun mandi? Siapa
Siapa yang mandi di kamar mati? Mati, weh. Masa mati? Mati di kamar mati, weh. Bukan seperti itu. Kalian nih. Nah, kemudian Nina pun bisa tidur nyenyak di malam hari. Tapi entah kenapa, ketika Nina sudah bersih badannya, malam itu tidurnya dia tidak seperti biasanya, teman-teman. Dia tidak seperti biasanya apa? Dia tidak nyaman. Apa yang terjadi, teman-teman? Ketika Nina malam itu, Kak, tolong, aku mau nyaman duduknya. dan ketika membuka mata, Tik, tik. dia terkejut, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata Nina sudah tidak ada di kamarnya lagi. Wah, aku nengok tinggi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aku nengok tinggi. Dia berada di tanah yang sangat lapang dan Ya Allah, aku nengok tinggi. dia mengelus dadanya. Ketika mengelus dada, ada kalung yang tergantung di lehernya dan kemudian dia angkat. Nah, ini apa? Aku kan pakai kalung. Dari mana kalungnya? Dia penasaran, padahal Nina belum pernah pakai kalung seperti ini. Aneh. Ini kalung apa? Kok ada bentuk kotaknya? Jadi ada kayak kartu gitu, teman-teman. Aneh. Aku di mana? Setelah melihat ke kanan ke kiri, dari belakang ada bapak-bapak yang datang jalan kaki. Dia dilihat Nina masih pakai ini, apa namanya? Kalung yang sama Nina pakai. Oh, ada bapak-bapak. Wah, aku harus tanya. Aku di mana tuh ini? Ya Allah. Assalamualaikum, Pak. 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 Ya Allah. Bapak tadi tidak menjawab satu kata-kata pun. Dia terus berjalan. Aneh, bapak-bapak ditanya diem aja. Oh, belakang ada mas. Assalamualaikum, Mas. Mas. Aku tanya, Mas. Oh, belum ada. Masnya tadi juga jalan terus. Dia diem aja. Aneh. Kok pada diem semua? Saking penasarannya, kemudian Nina mengikuti dari belakang. Nah, setelah dia mengikuti, barulah Nina tahu orang-orang tadi menuju ke satu tempat di mana di sana ada sebuah pintu gerbang yang sangat besar. Walah, mereka mau ke sana. Wah, emang mau apa ya? Dan Nina memperhatikan dari kejauhan. Orang-orang tadi membuka pintu gerbang itu dengan kalung yang tergantung di lehernya, yang kemudian ada kartunya tuh digesek dan terbuka. Lalu orang itu masuk dan pintu itu langsung tertutup. Nah, ya Allah. Itu pintu apa? Aneh banget. Semua orang ke sana. Wah, aku juga pengen ah. Nina kemudian mendekati pintu itu dan ternyata di sana ada penjaganya, gede banget. Oh, mau apa? Ini juga berani. Ya Allah, aku tak dapat sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jawab. Alhamdulillah. Jawab. Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paman, aku mau tanya, orang-orang itu mau ke sana ngapain? Aku boleh ikut masuk? Oh, kamu boleh masuk selama kamu memiliki kunci. Hah, kunci? Ini maksudnya? Dia menunjukkan ini, apa namanya, kartu yang tergantung di lehernya. Ini paman. Ya, betul sekali. Silakan masuk. Terima kasih. Kemudian Nina mendekati pintu itu dan mencoba membukanya dengan kartunya. Udah gede. Bismillah. Aku bismillah sih. Bismillah. Wah, pikun bener gue. Oh ya, tak berok. Udah gede, tak tarik. Ya bisa. Aduh, angin. Oh ya, apa aku salah? Kepir. Dia mencoba berkali-kali, tetapi pintu itu tidak bisa kebuka, teman-teman. Sampai akhirnya di belakang ada orang lagi. Mau masuk Pak Di? Silakan. Orang di belakangnya kemudian mengambil kartunya dan ternyata sekali langsung kebuka. Wah, bisa terbuka. Aku
yang sholatnya diterima Allah, dia kemudian bisa masuk ke sana. Walah, sebentar Maman. Aku juga sholat loh. Bangsane. Masa aku nggak bisa masuk? Kamu sholat apa? Lah, sholat fardu 5. Wah, Apa saja? apa dah? Subuh, terus apa nih? Zuhur, terus asar, maghrib, isya. Oh, lima. Oh, kamu sudah sholat 5 waktu? Sudah, tapi kenapa pintunya nggak bisa kebuka? Katanya pintu surga lewat sholat. Iya, itu adalah pintu surga lewat sholat untuk orang-orang yang sholatnya diterima Allah. Ya, berarti sholatku nggak diterima apa? Coba. Kamu mau tanya, sebelum kamu sholat apa yang kamu lakukan? Aku, apa ya? Wudu. Iya, betul, wudhu. Bagaimana kamu caranya berwudhu? Berwudu itu bersuci, biar nggak ada kotoran di badanku. Iya, bagaimana kamu melakukannya? Ya, caranya gini, besok tangan, busuk-busuk sampai bersih, terus cuci kaki sampai bersih, terus cuci muka, terus aku melihat tangan sampai kesikut, nggak sampai kesikut salah, terus aku melihat, besok kepala ini dapat, terus aku melihat kumur-kumur. Allah Akbar. Ini benar apa salah teman-teman tahu wudhu kayak gitu? Lah, masa salah? Perasaan aku sampai kesikut loh. Wudhu itu nggak seperti itu. Nah, terus gimana? Ternyata wudhu yang dilakukan selama itu salah. Dan ternyata kalau wudhu yang kita lakukan salah, maka sholat kita juga tidak sempurna, teman-teman. Jadi meskipun kalian melakukan sholat 5 waktu, tetapi wudhunya asal-asalan, sayang, pahala